OTW Suliki, pulangnya singgah di Dangwang-Dangwang. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kami berangkat ke Suliki. Ini posisinya setelah maghrib dan kita berhenti dulu di SPBU untuk isi bensin karena udah sekarat banget. Tapi kita disuruh putar. Ternyata ini jalur mobil, padahal tadi jalur motornya kita lewati tapi tidak kelihatan. Dan ini terpaksa kita muter lagi, kita pergi ke jalur motor. Kita antri untuk beberapa saat dan finally akhirnya isi bensinnya selesai juga. Dan mari kita lanjutkan perjalanan kita. Bismillah, semoga cuacanya cerah dan gak hujan ya, karena akhir-akhir ini musim hujan. Tapi gak apa-apa karena kita memang harus tetap pergi, karena kalau bukan sekarang kapan lagi. Dan tempat tiba-tiba kita udah sampai aja di pasar Dangwang-Dangwang. Kita lanjut terus dan tempat tiba-tiba lagi kita udah sampai aja di pasar Limbonang. Dan di sini aku mulai WA teman aku karena katanya nanti kalau udah sampai di pasar Limbonang suruh chat dia biar dia jalan keluar untuk jemput kami. Akhirnya kita sampai juga di Suliki, tepatnya dekat Tugu. Dia suruh kami nunggu di sana dulu dan gak sampai 5 menit orangnya datang, maka kita lanjut pergi ke rumahnya. Dan setelah dari Tugu ini kita ambil jalur kiri. Kita masuk ke dalam dengan didahulukan sama teman aku itu sama bapaknya. Masya Allah, jalannya ini benar-benar sepi dan mendaki menurun juga. Pantesan tadinya itu pas aku kabarin kalau kami udah OTW mau ke rumahnya, orangnya bilang mending kami kesananya itu pas siangnya aja karena jalanannya lumayan parah dan cukup jauh juga masuk ke dalam, sekitar 20 menit. Dan di awal aku mikirnya jalannya itu nggak separah ini dan nggak sejauh ini juga. Dan aku juga sempat deg-degan karena motor kami itu susah banget buat nanjak, apalagi di pendakian yang tinggi. Alhamdulillah kita bisa juga melewati pendakian itu meskipun di tengah-tengah pendakian itu aku harus turun. Oh ya, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kami itu berangkat ke Suliki malam begini. Tujuan kami ke sana yaitu sebenarnya untuk pergi melayat karena suami dari teman aku tersebut itu meninggal dan itu udah sekitar 40 hari yang lalu. Tapi karena masih banyak halangan jadi kami baru sempat datang saat 40 harinya. Dan itu pun aku jadi nggak enakan karena kami udah nyusahin tuan rumah karena udah jemput antar kami ke pinggir jalan. Singkat cerita kita udah sampai di rumahnya dan kita udah ngobrol-ngobrol juga sebentar. Akhirnya kita putusin untuk pulang dan kita nggak ada ngerekam di sana. Dan ini saat mau jalan pulang, kita udah mau sampai jalan besar itu datang hujan. Jadi kami putusin untuk pasang jas hujan dulu. Setelah pasang jas hujan, akhirnya kita berangkat lagi dan sampai di Dangwang-Dangwang. Aku minta Pak Su untuk berhenti karena aku pengen makan martabak Mesir. Karena udah lama banget aku pengen makan martabak Mesir di Dangwang-Dangwang ini, tapi masih belum kesampaian. Dan kebetulan kita lewat di sini dan cuaca juga lagi hujan derasnya, jadi kita putusin untuk berhenti aja. Ini kita berhentinya di Bopet Dalimo ya guys ya. Kalau dari arah Payakumbuh itu nggak jauh dari pasar Dangwang-Dangwang. Bopetnya itu ada di sebelah kiri dan itu juga setelah puskesmas Dangwang-Dangwang. Di sini aku pesan martabak Mesir, suami aku juga ikut-ikutan pesan itu. Kita mau makan dulu dan jangan lupa baca bismillah. Masya Allah, ini martabaknya enak banget dan teksturnya itu juga lumayan tebal. Isian dagingnya juga banyak. Pokoknya menurut kami ini sangat worth it untuk kita coba lagi di kemudian hari. Dan yang nggak kalah pentingnya, satu porsinya itu cuma 18.000 aja. Porsinya ini lumayan banyak dibanding martabak Mesir yang aku coba di sekitaran kota Payakumbuh. Pokoknya next kalau kita ke daerah sini lagi, kalau mau makan martabak Mesir mungkin kita akan balik lagi ke sini. Oh ya, ngomongin masalah teman aku tadi, semoga Allah beri ketabahan dan kesabaran seluas-luasnya karena aku tahu banget gimana sedih dan kehilangannya dia saat ini. Jujur karena dulu aku juga merasakan di posisi yang sama meskipun itu belum pasangan hidup kita, dimana butuh waktu bertahun-tahun untuk mengobati rasa sakit atas kehilangannya. Dan untuk suaminya yang sudah mendahului kita semua, semoga Allah ampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan dan diterangi kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita udah selesai makan martabak Mesirnya dan ini saatnya kita mau pulang ke Payakumbuh. Meskipun masih hujan tapi kita mau tetap lanjut aja karena takut nanti kemalaman kita sampai di Payakumbuhnya. Singkat aja, ini kita udah sampai di Payakumbuh tapi kita berhenti dulu untuk beli teh talua karena Pak Su bilang badannya udah mulai pegel-pegel lagi. Ini kita beli teh taluanya di tempat langganan kita, yaitu teh talua Pak Idi yang ada di bawah kanopi pasar Payakumbuh. Seperti biasa pesanan Pak Su itu teh talua Pinang yang satu porsinya itu 12.000. Akhirnya pesanannya selesai, ini kita mau lanjut balik ke rumah dulu ya. Dan gak lupa aku ucapkan alhamdulillah untuk rezeki kali ini. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Wassalamualaikum.